Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. iPhone 13 Pro kalau kita lihat di pasaran harganya udah mulai turun, sekitaran 13 sampai 14 jutaan untuk second iBox. Dan kalau kita lihat harga segitu, kalian bisa mendapatkan smartphone Samsung seri terbaru yaitu S23 yang versi regulernya. Apalagi storage-nya udah yang gede yaitu 256 GB. Nah, gimana kalau sekarang kita compare aja nih antara kedua smartphone ini? Veteran yang mana sih, Samsung Galaxy S23 atau iPhone 13 Pro? Soalnya kalau di website Versus, kalau kita lihat kedua smartphone ini memiliki skor yang gak jauh beda gitu loh. Bedanya cuma sedikit. Tapi si iPhone 13 Pro dari segi skor kalah, yang cuma dapat di angka 86. Sementara si Samsung Galaxy S23 itu dapat di angka 91. Dengan ini pasti fanboy iPhone gak terima dong. Masa iya boba bisa kalah sama Samsung? Langsung aja deh kita penilaian yang pertama, yaitu dari segi desain. Nah, desainnya terlihat kedua smartphone itu memiliki build quality yang kokoh. Jelas HP flagship build quality-nya harus kayak gini. Bagian belakangnya sendiri sama-sama kaca, jadi pas waktu megang tanpa casing itu kerasa mewah bener nih dari kedua HP ini. Tapi tetap hati-hati ya, soalnya bagian belakangnya ini keduanya sama-sama licin. Gue udah sering banget nih jatuhin kedua HP ini, dan ada beberapa bagian lecet bahkan. Sayang banget ya, padahal belum laku nih buat dijual. Tapi itu tidak masalah kalau bisa dipakein casing. Kedua HP ini juga sama-sama mewah dan elegan. Lalu juga dari segi dimensi, kedua flagship ini sama-sama mirip nih. Bedanya paling sekitaran 0, berapa, ya sekitaran sedikit lah pokoknya bedanya. Nggak serasa beda banget gitu loh dimensinya. Namun dari segi bobot, iPhone 13 Pro lebih berat ketimbang S23 yang kerasa ringan gitu loh kalau digenggam. Jadi kalau ditanya lebih kompekan yang mana, S23 atau iPhone 13 Pro, ya jelas jawabannya S23 lebih mendominasi ketimbang iPhone 13 Pro. Buat penempatan kameranya juga kedua smartphone ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan nih ya, bahkan beda banget. Punya ciri khas masing-masing lah ya kalau kita lihat. Dan yang menarik, masing-masing itu mempertahankan desain dari versi sebelumnya. Jadi tidak ada terlalu signifikan perbedaan dari versi sebelumnya ya teman-teman. Yang cukup kerasa sih sebenarnya di S23 nih, yang kameranya ini sudah lebih besar dan sudah tidak menyatu dengan frame kameranya, melainkan ini sudah menyatu dengan frame bodinya ya teman-teman. Yang dimana kalau kita lihat di S22 itu ya masih menyatu dengan frame, tapi di S23 ini sudah tidak menyatu dengan frame kameranya maksudnya, melainkan menyatu dengan body, jadi kelihatan lebih elegan. Alright, ngomongin soal kamera, kedua smartphone ini memiliki sama-sama kedua HP ini sama-sama memiliki konfigurasi triple kamera. Dengan kamera utamanya si iPhone 13 Pro yaitu 12 MP di semua line up kameranya. Sementara Samsung S23 kamera utamanya itu beresolusi 50 MP, 10 MP untuk tele dan juga 12 MP untuk lensa ultrawide. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, sedikit disclaimer nih ya. Penilaian ini tergantung dari mata gua memandang, dan kalau misalkan kalian gak setuju dengan pendapat gua soal kamera dari kedua HP ini, bisa terus di kolom komentar. Oke, buat hasil fotonya jujur gue lebih suka S23 nih ketimbang iPhone 13 Pro. Dilihat beberapa foto, S23 selalu menampilkan hasil foto yang terlihat hampir perfect bahkan bisa dibilang. Karena dari segi detail kelihatan tajam dan warnanya itu juga pas banget di mata. Jadi memang tidak terasa banget nih tuningan yang begitu dahsyat pada warnanya. Jadi kesannya itu masih kelihatan natural banget. Itu yang menurut gue S23 itu lebih menarik. Berbeda dengan iPhone 13 Pro yang dimana kelihatan biasa aja gitu, khas iPhone banget. Dari dulu sampai sekarang memang konsistensi hasil fotonya itu selalu sama. Tidak ada yang di-upgrade gitu loh. Warnanya kelihatan sedikit ROM menurut gue ya teman-teman. Beda dengan S23 yang ROM-nya itu kelihatan pas dan enak di mata. Apalagi warna tuning kulit kita nih yang kelihatan cantik bener. Ya, jadi di post di Instagram ini nggak usah diedit-edit lagi lah. Udah cocok bener lah, tinggal foto, posting, udah kelar. Buat yang suka ngezoom juga udah pastilah ya pilih S23. Samsung dari dulu memang masalah ngezoom itu udah oke banget sih. Karena hasil zoomnya ini nggak ada obat. Kelihatan detail gambarnya ini menurut gue masih bagus banget nih, walaupun udah di zoom 30 sekaligus. Gue nggak kebayang sih ya kalau misalkan versi yang ultranya itu setajam apa dengan resolusi 200 MP-nya. Tapi yang jelas untuk zoomnya iPhone itu cuman bisa sampai 15 kali, sementara Samsung itu bisa sampai 30 kali.
Namun lain cerita dalam kondisi gelap nih. Menurut gua, kalau dalam kondisi malam iPhone sih jujur lebih better ketimbang S23. Soalnya terlihat warna S23 itu terlalu over kontras. Jadi kelihatan berlebihan gitu loh. Namun lain cerita di iPhone 13 Pro yang warnanya itu kelihatan masih natural. Balik lagi nih ke masalah konsistensi. iPhone menang telak lah kalau bisa dibilang dalam kondisi malam. Entah dalam kondisi gelap, entah dalam kondisi terang, warnanya itu selalu konsisten. Cuman yang satu aja nih permasalahannya, yaitu masalah flare di mana-mana. Maksudnya flare di mana-mana. Kalau kalian lihat nih, flare-nya itu ada di bagian mana aja. Beda dengan Samsung S23 yang flare-nya itu nggak terlalu banyak. Memang sih tetap ada flare. Tapi iPhone kalau misalnya kalian lihat lebih banyak nih flare-nya maksudnya. Untuk perekaman videonya S23 bisa sampai 8K 30 fps, sementara iPhone cuman sampai 4K 60 fps aja. Beralih ke kamera depan nih dengan resolusi 12 megapiksel, sama-sama 12 megapiksel. Untuk hasilnya bisa kalian lihat sendiri lah ya. Kalau gue pribadi sih lebih suka Samsung sih ya. Soalnya warna kulitnya itu kelihatan cerah, serasa kayak Oppo Korea lah. Beda dengan si iPhone 13 Pro yang serasa kayak orang bule gitu buahnya. Tapi yang jelas emang pada dasarnya gue udah terlahir sebagai orang ganteng gitu loh. Oke, jadi ini dia untuk hasil kamera depan dari iPhone 13 Pro dan juga S23 di resolusi yang sama, itu Full HD+. Kalau kita lihat hasilnya sangat-sangat stabil kedua kameranya, dan skin tone-nya menurut gue lebih bagusan yang iPhone sih, lebih kelihatan natural. Cuman si S23 ini lebih kelihatan pucat gitu, tapi overall keduanya sama-sama mantap sih. Coba kita tanya sama Nyantai aja, Bang. Apa tuh? Bagusannya mana kira-kira nih? Gue mau jilat apa enggak nih? Aduh, jangan dong. Sejujurnya aja. Kalau dari segi warna ini handphone apa nih? 13 Pro. Oh ini 13 Pro. Cuman kalau ini dari segi apa sih? Tone-nya itu lebih adem gitu. Lebih Samsung kalem. ya, lebih kelihatan Samsung sih, lebih mantap. Iya Sih, gue juga setuju sih ya. Kurang lebih seperti itulah hasilnya. Beralih ke bagian yang paling seru, yaitu layar. Yang ini menarik banget nih karena sangat-sangat seimbang banget layar dari kedua HP ini. Bahkan dari mulai segi diagonalnya, yaitu ukuran sama-sama 6,1 inch. Bezelnya juga kelihatan sama-sama tipis, atas bawah ngepas gitu loh. Cuman bedanya di sini iPhone 13 Pro masih pakai poni yang kelihatan jadul, dan S23 itu pakai pansol yang ukurannya ini kecil bener. Bahkan sampai gue install Dynamic Island. Nah, untuk urusan panel sama-sama pakai panelnya milik sendiri nih. Si iPhone 13 Pro pakai Super Retina XDR OLED dan S23 pakai Dynamic AMOLED 2X. Kedua panel ini sama-sama bagus kalau menurut gua. Namun dari segi resolusi iPhone itu lebih tinggi, yaitu 1170 kali 2532 pixel. Sementara S23 cuma 1080 kali 2340 pixel aja. Jadi dari segi ketajaman detail iPhone 13 Pro lebih tajam ketimbang S23. Tapi jujur li ya, nonton film itu gue lebih suka di S23 daripada iPhone 13 Pro. Padahal kalau kita lihat iPhone 13 Pro itu lebih kaya fitur seperti SDR10 dan juga Dolby Vision. Tapi tetap warna yang dihasilkan pas waktu nonton film S23 lebih enak kalau menurut gue. Warnanya itu tajam, enak banget di mata, dan detailnya juga kelihatan oke nih. Walaupun memang detailnya ya tetap sih iPhone 13 Pro lebih menang gitu loh. Tapi jujur kalau buat nonton film yang membutuhkan kualitas warna yang lebih, ya gue pilih S23. Soalnya warnanya ini mungkin udah dituning oleh mereka, jadi bisa menghasilkan kontras warna yang bener-bener pas gitu loh. Tapi pada dasarnya kedua smartphone ini sama-sama baik kok dari segi layar. Kalau kalian belum pernah ngerasain sendiri ya mungkin bakalan bingung. Kalau misalkan kalian nanya enakan yang mana sesuai experience, ya gue pilih S23 sih ya. Soalnya memang kedua HP ini spek layarnya tuh oke gitu loh.
Ya, tapi segi experience S23 sih lebih juara. Beralih ke masalah performance, ini yang bagian cukup serius. Yap, soalnya performance dari HP ini sama-sama pakai SoC yang ngebot dari Snapdragon dan juga Apple Bionic. Dan di sini si Samsung Galaxy S23 ini pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dengan pabrikasi 4 nanometer. Dan iPhone 13 Pro ini pakai Apple A15 Bionic dengan pabrikasi 5 nanometer. Secara spek harusnya udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Dan pengalaman saat nge-game udahlah, semua game bisa dilibas entah di App Store ataupun Play Store. Genshin Impact ini contohnya, settingan rata kanan 60 fps. Kedua HP ini dapat sama-sama lancar 60 fps. Tapi di sini ada yang menarik. Kalau kalian tahu, temperatur dari Samsung Galaxy S23 ini serasa overheat. Overheat bener pokoknya. Beda dengan iPhone 13 Pro yang temperaturnya itu kelihatan adem. Sementara S23 ini bisa sampai 44 derajat Celcius. Wow, auto melepuh gitu loh. Dari sini gue penasaran nih, apa gue coba aja buat CPU throttling? Ya pas waktu gue coba CPU throttling, bener aja si Galaxy S23 ini cukup nggak stabil nih grafiknya. Kalian bisa lihat nih, naik turun, bahkan bisa sampai drop hingga 50%. Jadi asumsi gue kemungkinan nih Snapdragon 4 Galaxy ini terlalu overkill kalau dipasang di Samsung S23 yang reguler ini. Soalnya desainnya kelihatan mini, kecil, compact, dan ditanamin dengan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Itu menurut gue overkill jadi nih HP. Ya tapi kalau buat penggunaan sehari-hari sih masih enak-enak aja. Yang jelas kalau buat main game agak panas aja, panas berlebih di S23. Lanjut, kalau ngomongin suhu itu pasti nggak jauh-jauh identik dengan masalah baterai. Ya, baterai dari kedua HP ini memiliki kapasitas yang berbeda. Yap, kapasitas baterainya si iPhone 13 Pro itu memiliki kapasitas 3095 mAh. Sementara S23 memiliki kapasitas sebesar 3900 mAh. Dari segi kapasitas jelas mana yang lebih irit? Yap, jawabannya S23 jelas. S23 ini bisa bertahan seharian penuh tanpa charging, dan iPhone ini cuma bisa bertahan sampai jam, ya paling jam 5 sore lah, dari jam 7 pagi mulai aktivitas. Jadi memang masalah baterai ini cukup banyak improve lah di Samsung Galaxy S23. Yang dimana di sebelumnya itu di S22 ya katanya banyak banget yang baterainya boros. Tapi di S23 ini baterainya menurut gua tambah irit. So untuk masalah baterai nggak usah diragukan lah ya. Terus juga untuk masalah kecepatan charging, S23 ini udah 25 watt, sementara iPhone 13 Pro itu masih 15 watt aja. Beralih ke soal fitur kedua HP ini sama-sama gahar sih ya, dan masing-masing memiliki fitur khususnya, seperti Face ID yang dimiliki dari iPhone 13 Pro yang sangat-sangat akurat dan sangat-sangat secure. Sementara si Samsung Galaxy S23 ini pakai fingerprint under display yang benar-benar responsif abis. Terus juga untuk anti air juga udah ada kedua smartphone ini. Lalu dual stereo speaker, haptic linear motor, semuanya udah ada lah. Jadi untuk masalah fitur udah sangat-sangat overkill banget kedua smartphone ini. Buat yang nanya NFC apa ada atau enggak, udah lo gak usah nanya lagi NFC ada atau enggak ya. Pasti udah ada lah. Bahkan bisa mengisi top up NFC sampai puluhan juta. Ini kayak iklan. Iklan. Ya tapi intinya untuk masalah fitur kedua smartphone ini udah sangat-sangat overkill. Nggak usah khawatir lagi untuk masalah fitur. Bang, ini Giro ada nggak? NFC ada nggak? Udah, pokoknya udah ada. Tinggal pakai aja. Flagship gitu loh. Jadi kesimpulannya, Samsung Galaxy S23 dan iPhone 13 Pro, kedua smartphone ini menarik banget buat kalian lirik. Apalagi dari segi spek, memang keduanya sama-sama flagship gitu loh. Tapi balik lagi, kedua smartphone ini memiliki plus dan minusnya. Ya bedanya Android dan iOS aja gitu loh. Pasti ada plus minusnya ataupun ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau misalnya kalian nanya ke gua iPhone atau iOS, saran gua mendingan kalian cobain satu-satu biar experience-nya dapat dan juga kalian bisa milih secara detail. Soalnya kalau misalnya kalian cuma lihat dari segi spek, kedua HP ini tuh udah sangat-sangat overkill buat di tahun 2023. Dan kalau misalnya kalian memang ngerasa nggak punya duit lebih ya teman-teman buat nyobain kedua smartphone ini, ya balik lagi ke masalah penggunaan kalian untuk apa. Kalau penggunaan buat kasual dengan mencari smartphone compact maksudnya, ya S23 ini jawaban yang paling tepat. Tapi kalau misalnya kalian mencari smartphone yang bisa diajak apa aja seperti gaming,
fotografer, terus juga buat flexing ataupun pamer-pamer gitu ya iPhone 13 Pro ini jawabannya tepat. Apalagi bobotnya gede bener nih, mirip seperti iPhone 14 Pro yang baru kemarin keluar. Tapi lebih gede sih iPhone 14 Pro. Namun yang jelas memang iPhone 13 Pro ini masih OP banget lah. Bahkan dari segi hasil foto bisa dibilang masih cukup tangguh. Dan juga si David Gadget In sudah mengkomparisasi hasil foto antara iPhone 14 Pro, 13 Pro, 12 Pro, bahkan sampai 11 Pro. Jadi bisa kalian tonton aja kalau misalkan pembahasan kamera tadi kurang jelas. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno jika teman-teman perkenannya itu pendem kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ayam lagi. Potong lagi dah.